Selamat pagi Bapak Ibu yang sudah hadir. Selamat pagi Mbak Eri. Selamat pagi Ibu Indah. Baik Bapak Ibu, masih semangat ya karena ini hari kedua lanjutan dari penyampaian instrumen audit kearsipan internal. Baik, kalau kemarin di hari Senin ya Bapak Ibu, saya menyampaikan mengenai form ASCII untuk unit pengolah, di mana kalau untuk form ASCII unit pengolah adalah terkait pengelolaan arsip dinamis aktif yang ada di central file, begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi seluruh kegiatan yang dilihat mulai dari penciptaannya, yaitu kegiatan penciptaan naskah-naskah dinas yang ada di masing-masing unit pengolah atau yang ada di central file. Kemudian juga terkait pengelolaan arsip mulai dari pemberkasan, penyimpanan, kegiatan penyusutan, itu pun semua yang dilihat adalah dari arsip aktifnya. Kalau untuk penyusutan terkait pemindahan arsip, yaitu dari arsip inaktif yang ada di unit pengolah dipindahkan ke unit kearsipan. Kemudian juga sumber daya kearsipannya yang dilihat adalah sumber daya yang ada di central file atau di unit pengolah. Bapak Ibu, kalau ini mengulas kembali supaya nanti ketika post test ini banyak pertanyaan-pertanyaan yang ada di instrumen masuk ke dalam post test Bapak Ibu. Jadi nanti perlu dipelajari kembali instrumennya karena nanti lumayan agak banyak juga pertanyaan-pertanyaan tersebut yang masuk di dalam post test, begitu Bapak Ibu. Nah, untuk kesempatan pagi hari ini saya akan menyampaikan instrumen ASCII untuk di unit kearsipan atau di sekretariat biasanya Bapak Ibu ya. Jadi nanti melihat seluruh kegiatan pengelolaan arsip inaktifnya. Ini nanti agak berbeda, judul subaspeknya tetap sama seperti yang ada di unit pengolah, namun nanti item-item pertanyaannya yang sedikit berbeda. Mohon izin saya akan share screen Bapak Ibu. Sebelum memasuki untuk penyampaian instrumennya, seperti kemarin saya akan memperlihatkan terlebih dahulu bukti-bukti dukung apa saja yang perlu disiapkan nanti oleh objek pengawasan kearsipan sebagai data dukung Bapak Ibu tim pengawas dalam melakukan penilaian form ASCII ini. Untuk aspek pengelolaan arsip dinamis pada unit kearsipan, yaitu mulai dari penciptaan arsip ya Bapak Ibu, kemudian penggunaan arsip, pemeliharaan arsip, dan penyusutan arsip. Untuk penciptaan arsip pada unit kearsipan, kalau di unit pengolah kemarin penciptaan arsip terkait dengan naskah-naskah dinas yang tercipta di unit pengolah mulai dari surat perintah, kemudian surat dinas, nota dinas, kemudian naskah dinas juga yang ada kaitannya dengan kata penyambung perpindahan halaman yang berkaitan dengan tembusan, kemudian berkaitan dengan lampiran. Itu yang dilakukan penilaian di unit pengolah. Sedangkan penciptaan arsip yang ada di penilaian unit kearsipan ini adalah terkait dengan pengendalian naskah dinas masuk dan naskah dinas keluar, Bapak Ibu. Yang perlu Bapak Ibu sebagai opwas nanti siapkan yaitu sarana pencatatan, pembuatan, dan penerimaan naskah dinas seperti buku agenda, kartu kendali, takah ataupun elektronik, agenda elektronik Bapak Ibu, dan buku ekspedisi sebagai sarana pencatatan buku pengiriman ya Bapak Ibu, penyampaian naskah dinas. Alat yang digunakan tentunya sama seperti penciptaan arsip yang ada di unit pengolah, yaitu terkait dengan kebijakan tata naskah dinas yang sudah ditetapkan di lingkungan kabupaten kota Bapak Ibu. Ini contoh buku ekspedisi ekstern atau keluar begitu ya Bapak Ibu, yang memuat informasi nomor urut, kemudian tanggal suratnya yang dikirim, nomor surat, kemudian dikirim kepada siapa, dan juga nama penerimanya serta paraf dan tanggal penerimaan naskah dinas tersebut. Baik, kita beralih ke formnya Bapak Ibu. Seperti ini form untuk penciptaan arsip di unit pengolah Bapak Ibu. Jadi yang digunakan adalah kebijakan tata naskah dinas yang sudah ditetapkan, kemudian yang dilakukan penilaian adalah terhadap pembuatan arsipnya, yaitu pengendalian naskah dinas keluar
yang dilakukan oleh unit kearsipan jenjang berikutnya sesuai wilayah kewenangannya, yaitu unit kearsipan 2 yang berada di sekretariat. Kemudian mulai dari pencatatan atau registrasi. Nah, ini pencatatan bukti dukung yang harus dipersiapkan seperti ini pilihan saja seperti yang ada di penciptaan unit pengolah juga Bapak Ibu. Jadi jumlah checklist pilihan tidak mempengaruhi penilaian. Jadi ketika saat minimal 2 itu sudah bisa dikatakan atau dinilai iya atau 100 ya Bapak Ibu ya. Nanti dia nilainya akan keluar, akan muncul otomatis. Kemudian pengiriman. Nah, untuk kegiatan pengiriman surat keluar ini Bapak Ibu bisa lihat di buku ekspedisi. Jadi apakah buku ekspedisi ini jadi nanti dilihat di buku ekspedisi apakah arsip tersebut sudah disampaikan atau belum kepada yang dituju begitu ya Bapak Ibu. Kemudian penyimpanan. Jadi arsip yang sudah diciptakan kemarin adalah pengganaan, kemudian dilakukan penyimpanan juga. Jadi ketika ada arsipnya nanti diceklis saja seperti ini. Sebagai contoh, ini seperti ini Bapak Ibu nanti. Contohnya seperti ini. Kemudian penerimaan arsip, yaitu pengendalian naskah dinas masuk yang dilakukan oleh unit kearsipan jenjang berikutnya sesuai dengan wilayah kewenangannya. Untuk penerimaan arsip ini berkaitan dengan penerimaan naskah dinas dianggap sah apabila diterima oleh petugas atau pihak yang berhak menerima di unit kearsipan. Biasanya yang berhak menerima di unit kearsipan ini siapa Bapak Ibu? Apakah petugas TU-nya atau siapapun misalnya yang berada di unit kearsipan bisa menerimanya, atau bagaimana pengaturannya di dalam tata naskah dinas tersebut. Jika memang ada TU-nya tersendiri, artinya penerimaan naskah dinas tersebut sudah dianggap sah, Bapak Ibu, karena nanti petugas TU-nya tersebut akan mencatat di buku agenda surat masuk. Ketika ada petugas yang sahnya dianggap iya. Kemudian penerimaan arsip diregistrasi oleh pihak yang menerima. Seperti tadi, petugas yang menerima arsip akan melakukan registrasi baik dengan pencatatan di buku agenda ataukah di agenda elektronik begitu ya Bapak Ibu, sesuai dengan yang ada di unit kearsipan tersebut. Selanjutnya, arsip yang diterima didistribusikan kepada unit pengolah diikuti dengan tindakan pengendalian arsip. Mulai dari pencatatan, kemudian pengarahan sampai dengan penyampaian. Untuk pengarahan ini biasanya kalau di kami itu ada surat atau lembaran disposisi begitu Bapak Ibu. Jadi apakah di sana juga sama ada lembaran disposisi atau ada naskah dinas lainnya yang terkait dengan pengarahan nanti dari pimpinan. Ketika surat masuk sudah disampaikan ke pimpinan, kemudian pimpinan mendisposisikan kepada bawahannya untuk menindaklanjuti surat tersebut atau naskah dinas tersebut. Kemudian penyampaian surat, artinya surat sudah disampaikan kepada yang dituju ya Bapak Ibu. Ini ketika sudah ada disposisi, akan disampaikan dengan menggunakan buku ekspedisi sebagai contoh. Untuk penciptaan arsip di unit kearsipan, Bapak Ibu, ini skornya adalah 800 ya. Untuk kalau kemarin di penciptaan arsip di unit pengolah itu nilai standarnya bisa berkurang tidak sesuai dengan yang dari kami karena berdasarkan item-item, apakah item-item pertanyaan tersebut apakah sudah masuk ke dalam tata naskah dinas atau belum. Jika memang belum, artinya nanti tidak menjadi pembagi sehingga nilai standarnya akan berkurang dengan nilai standar yang sudah ditetapkan oleh kami. Sedangkan kalau di unit penciptaan arsip di unit kearsipan ini, Bapak Ibu, nilai standarnya tetap sama, yaitu 800. Berarti berlaku semua unit kearsipan di seluruh perangkat daerah, itu 800 nilai standar ini. Oh ya, kemarin saya lupa untuk menyampaikan kolom yang paling bawah, Bapak Ibu. Jadi ini nanti agar diisi di form ASCII unit pengolah maupun di unit kearsipan. Jadi tanggal auditnya dilakukan kapan? Sebagai contoh, tanggal 6 sampai dengan tanggal
6, 7, 8, misal 3 hari Bapak Ibu, 6 sampai 8 Februari 2023 sebagai contoh. Kemudian tim pengawas atau subtimnya mulai dari ketua, yang menjadi ketuanya siapa, kemudian 2 lagi adalah anggota. Jika memang lebih dari 3 tim pengawasnya, nanti bisa ditambahkan lagi sesuai dengan jumlah tim pengawas pada saat melakukan verifikasi lapangan. Kemudian penanggung jawab unit kearsipan, namanya siapa Bapak Ibu nanti penanggung jawab unit kearsipan misalnya sekretaris kah atau kasubag seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian jabatannya apa? Ini dilakukan terhadap seluruh pertanyaan atau subaspek pada form ASCII unit pengolah maupun unit kearsipan. Baik, sekarang kita beralih ke form penggunaan arsip ya Bapak Ibu. Untuk penggunaan arsip pada subaspek penggunaan arsip di unit kearsipan ini, yang perlu disediakan yaitu sama seperti penggunaan arsip pada unit pengolah. Ya Bapak Ibu, hanya saja kalau kemarin di unit pengolah adalah arsip aktif yang kita lihat, sedangkan di unit kearsipan inilah yang kita lihat adalah ketersediaan arsip inaktifnya. Arsip inaktif ini berada di mana Bapak Ibu? Berada di ruang simpan arsip inaktif. Jadi khusus ruang simpan arsip inaktif. Mungkin tidak ada gedung tersendiri sebagai recall center, tetapi jika ada ruangan yang difungsikan, ruang khusus yang difungsikan sebagai ruang simpan arsip inaktif, itu bisa disebut atau dinyatakan sebagai ruang simpan arsip inaktif. Jadi kalau di unit pengolah ada central file khusus untuk menyimpan arsip aktif, sedangkan di unit kearsipan ada ruang simpan arsip inaktif. Nah, ini juga dilakukan uji petik untuk melihat ketersediaan arsip inaktif pada ruang simpan arsip inaktif. Kemudian, sarana peminjaman arsip inaktif yang harus disediakan yaitu buku peminjaman arsip inaktif dan atau formulir peminjaman arsip inaktif. Kemudian juga ada out indikator mulai dari outsheet dan outguide Bapak Ibu. Alat yang dipergunakan untuk melakukan penilaian di subaspek penggunaan ini adalah sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis, serta prosedur penggunaan arsip inaktif atau misalnya ada penyusunan SOP terkait dengan kegiatan pelayanan atau layanan untuk arsip inaktif. Ini contoh untuk formulir peminjaman arsip inaktif. Tertera ada nama peminjam, kemudian alamat, seperti itu, kemudian tanggal pinjam, serta tanggal kembali. Kemudian terdapat kolom juga nomor, masalah atau subjek masalahnya, kemudian kode klasifikasinya, jumlah yang dipinjam, kemudian keterangan. Serta ada tanda tangan, di sini ada tanda tangan petugas peminjaman, kemudian dan peminjam arsip itu tersendiri, Bapak Ibu. Baik. Sekarang kita beralih ke form ASCII subaspek penggunaan arsip. Jika pemerintah daerah tidak memiliki kebijakan sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis, berikan tanda checklist dalam kolom di samping dan seluruh pertanyaan di bawah ini dinyatakan tidak atau belum. Nah, ini keterangan ini sama juga ya Bapak Ibu seperti yang ada di unit pengolah, namun nanti tidak perlu di checklist karena masih ada pertanyaan yang perlu dilakukan penilaian jika memang belum ada kebijakan sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis. Ketersediaan arsip aktif, inaktif ya Bapak Ibu, lagi-lagi harus melakukan uji petik terhadap ketersediaan arsip inaktif. Seluruh kegiatan penilaian yang Bapak Ibu lakukan pada saat verifikasi lapangan itu perlu dilakukan dokumentasi, baik berupa foto ataupun video, begitu ya Bapak Ibu ya. Karena dari dokumentasi tersebut nanti Bapak Ibu perlukan pada saat penyusunan laporan, baik untuk penyusunan risalah hasil audit sementara yang akan disampaikan tim pengawas pada di akhir kegiatan maupun nanti kegiatan penyusunan laporan laki itu sendiri Bapak Ibu. Jadi memang diperlukan seluruh dokumentasi untuk memperkuat nanti ketika ada hal-hal informasi yang belum tersampaikan, jadi Bapak Ibu bisa lihat kembali pada dokumentasi tersebut.
Kemudian ketersediaan prosedur penggunaan arsip inaktif. Nah, ini Bapak Ibu perlu adanya SOP, ataupun jika tidak ada SOP mungkin sudah tertuang atau tercantum di dalam kebijakan penggunaan arsip inaktif. Mungkin masuk di kebijakan penyelenggaraan kearsipan, bisa saja seperti itu. Jadi tidak berdiri sendiri, namun masuk di kebijakan penyelenggaraan kearsipan. Kemudian sarana peminjaman arsip yang perlu disediakan seperti out indikator, Bapak Ibu, ketika nanti ada arsip inaktif yang dipinjam oleh pengguna, baik nanti pengguna internal maupun eksternal, jadi out indikator ini sebagai pengganti informasi yang ada di dalam box tersebut, begitu ya Bapak Ibu. Outsheet adalah untuk menggantikan ketika arsip lembarannya itu dipinjam oleh pengguna internal maupun eksternal, sedangkan outguide ketika nanti satu folder begitu, nanti ada juga ketika untuk box yang dipinjam oleh pengguna internal. Jadi perlu disiapkan out indikator untuk sarana peminjaman arsip inaktif. Kemudian selain out indikator juga ada buku peminjaman atau formulir peminjaman. Ya Bapak Ibu, seperti yang tadi dicontohkan di dalam PPT, itu memberikan informasi siapa yang melakukan peminjaman dan kapan arsip itu harus akan dikembalikan, seperti itu. Kemudian penyajian arsip inaktif bagi pengguna internal dan bagi pengguna eksternal. Bagi pengguna internal, yaitu apakah terhadap penentu kebijakan, pelaksana kebijakan, atau pengawas internal. Untuk penyajian arsip inaktif ini tentunya Bapak Ibu perlu melihat bukti dukung berupa daftar arsip inaktif yang sudah disusun oleh unit kearsipan pada di masing-masing dinas atau perangkat daerah. Karena untuk melihat apakah arsip tersebut sudah siap dilakukan penyajian arsip inaktif bagi kepentingan penggunanya, Bapak Ibu. Ketika tidak ada arsip inaktifnya, bisa jadi nanti arsip inaktifnya sudah ditata atau belum, seperti itu. Jadi sebaiknya memang Bapak Ibu melihat daftar arsip inaktifnya. Kemudian unit kearsipan menyajikan arsip inaktif untuk kepentingan pengguna internal berdasarkan sistem klasifikasi, keamanan, dan akses arsip dinamis. Apakah penyajian ini terbuka atau tidak, seperti itu ya, alasannya seperti apa. Kembali lagi di daftar arsip inaktif juga perlu ditambahkan kolom terkait dengan sistem klasifikasi, keamanan, dan akses arsip dinamis. Kemudian nilai standar pada penggunaan arsip di unit kearsipan yaitu totalnya 800 Bapak Ibu. Jadi ini akan berkurang ketika kalau untuk penggunaan tidak ada dilebihkan atau dikurangi untuk nilai standarnya. Kemudian subaspek pemeliharaan arsip pada unit kearsipan yaitu terkait dengan penataan arsip inaktif di ruang simpan arsip inaktif. Kembali lagi Bapak Ibu tim pengawas harus melakukan uji petik terhadap arsip inaktifnya. Kemudian bukti-bukti lain yang dibutuhkan antara lain daftar arsip inaktif, kemudian bukti pelaksanaan alih media jika memang unit kearsipan melaksanakan kegiatan alih media seperti seperti dokumentasi berita acara alih media arsip inaktif dan daftar arsip inaktif yang dialih mediakan. Alat yang dipergunakan atau kebijakan yang Bapak Ibu bisa pegang atau pandu yaitu klasifikasi arsip dan kebijakan alih media arsip yang sudah ditetapkan di lingkungan kabupaten, kota Bapak Ibu. Ini contoh untuk daftar arsip inaktif ya Bapak Ibu ya, yang menerangkan ada unit pengolahnya di lingkungan dinas tersebut atau perangkat daerah tersebut, mulai dari kolom kode klasifikasi arsip, kemudian nomor berkas, uraian informasi berkas, kurun waktu, jumlah, keterangan lokasi simpan. Nah ini menginformasikan nomor raknya berapa, kemudian nomor baris dan nomor boxnya Bapak Ibu. Kalau kemarin di kegiatan pemeliharaan arsip aktif adalah berkas dan isi berkas, sedangkan di daftar arsip inaktif ini arsiparis yang ada di unit kearsipan harus menyusun kembali daftar arsip inaktif yang ada di
ruang simpan arsip inaktif, Bapak Ibu. Kemudian juga jika sudah melakukan kegiatan alih media arsip inaktif, maka perlu dibuatkan berita acara alih media arsip yang menerangkan bahwa kegiatannya dilakukan kapan, Bapak Ibu, diselenggarakannya kapan, kemudian siapa yang melakukannya, ya Bapak Ibu ya, kemudian ada penandatanganan oleh Kepala Unit Kearsipan. Kita lihat untuk pemeliharaan di unit kearsipan, Bapak Ibu. Yang pertama adalah terkait dengan asas penataan arsip inaktif. Apakah unit kearsipan melaksanakan penataan arsip inaktif berdasarkan asas asal-usul? Bapak Ibu bisa lihat di sini terkait dengan apa sih itu asas asal-usul. Asas asal-usul adalah asas yang dilakukan untuk menjaga arsip tetap terkelola dalam satu kesatuan pencipta arsip. Pencipta arsip tidak dicampur dengan arsip yang berasal dari pencipta arsip lainnya, sehingga arsip dapat melekat pada konteks penciptanya. Jadi ketika penyimpanan arsip inaktif di ruang simpan, itu tidak diperkenankan untuk dalam barisnya maupun dalam boxnya itu dicampur-campur antara pencipta arsip satu dengan yang lainnya. Misalnya satu deret itu atau ada beberapa box itu khusus untuk biro umum, kemudian untuk bidang A, kemudian nanti di bawahnya lagi atau di rak lainnya lagi itu ada untuk bidang B, seperti itu. Jadi tidak dicampur box 1 bidang A, box 2 bidang B, box 3 misalnya bidang A lagi. Jadi tidak seperti itu, Bapak Ibu. Kemudian unit kearsipan juga melaksanakan penataan arsip inaktif berdasarkan asas aturan asli. Asas aturan asli di sini adalah asas yang dilakukan untuk menjaga arsip tetap ditata sesuai dengan pengaturan aslinya atau original order, atau sesuai dengan pengaturan ketika arsip masih digunakan untuk pelaksanaan kegiatan pencipta arsip. Jadi memang arsip yang ditata sudah sesuai dengan kode klasifikasi, sudah sesuai kegiatan penataan di aslinya, sehingga ketika penataan arsip aktif itu sebaiknya memang sudah dilakukan penataan berdasarkan kode klasifikasi, berdasarkan masalahnya, begitu Bapak Ibu. Jadi nanti ketika sudah dipindahkan ke arsip inaktif, ini sudah tersusun dengan baik. Selanjutnya kegiatan penataan arsip inaktif. Yang pertama, unit kearsipan melakukan pengaturan fisik arsip inaktif dalam rangka kemudahan penemuan kembali arsip inaktif. Ya, ini berarti Bapak Ibu juga melakukan uji petik terhadap daftar arsip inaktif. Dari daftar arsip inaktif yang sudah dibuat oleh arsiparis yang ada di UK ataupun sumber daya manusia yang ada di unit kearsipan, kemudian diuji petiklah terhadap arsip yang disimpan di Rico Center atau di ruang simpan tersebut. Apakah memang arsip-arsip yang disimpan tersebut sudah masuk ke dalam daftar arsip inaktif, ya Bapak Ibu. Kemudian pengaturan fisiknya ini juga tentunya memudahkan nanti ketika Bapak Ibu dalam melakukan uji petik juga di rak berapa, kemudian box berapa, begitu ya Bapak Ibu. Kemudian yang kedua yaitu unit kearsipan melaksanakan pengolahan informasi arsip yang menghasilkan daftar informasi tematik paling sedikit yang memuat judul informasi tematiknya, kemudian pencipta arsipnya, informasi hasil pengolahan, dan kurun waktu. Untuk daftar informasi tematik, contohnya kalau di kami, Bapak Ibu, di unit kearsipan kami itu akan menyusun informasi tematik terkait dengan kegiatan pengawasan kearsipan. Jadi nanti dari seluruh arsip yang ada di Rico Center kami disusun berdasarkan masalah pengawasan kearsipan. Jadi ini kembali lagi nanti di setiap unit kearsipan pada perangkat daerah ingin melakukan kegiatan pengolahan arsip sesuai tematik apa. Nanti ditentukan oleh SDM kearsipan yang ada di unit kearsipan. Kemudian unit kearsipan melaksanakan penyusunan daftar arsip inaktif berdasarkan daftar arsip inaktif yang dipindahkan dari unit pengolah. Nah, ini kemarin sehingga pada saat kegiatan pemindahan arsip inaktif diperlukan adanya daftar arsip
inaktif yang dipindahkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, karena untuk memudahkan nanti arsiparis yang ada di unit kearsipan untuk menyusun daftar arsip inaktif dari unit-unit pengolah, begitu Bapak Ibu. Jadi bukti yang diperlukan adalah daftar arsip inaktif yang sudah jadi. Kemudian dari daftar arsip inaktif tersebut yang disusun oleh unit kearsipan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ini juga sama Bapak Ibu, perlu diperhatikan pada kolom yang berwarna kuning. Berikan tanda checklist pada kolom di bawah ini sesuai kondisi faktual pada daftar arsip inaktif yang telah disusun. Jika seluruh kolom di bawah ini dinyatakan ada, maka poin 2.4 harus dinyatakan iya. Namun jika terdapat kolom di bawah ini yang tidak dinyatakan, ada yang dinyatakan tidak atau kosong Bapak Ibu, maka pertanyaan nomor 2.4 harus dinyatakan tidak. Sama seperti yang ada di kegiatan pemeliharaan di unit pengolah penting. Jadi jangan lupa untuk melakukan checklist terlebih dahulu sehingga nanti skornya akan muncul. Oke, skor akan muncul dengan skor 100. Jangan lupa untuk kolom ya-nya Bapak Ibu lakukan penchecklist-an juga. Kemudian terkait dengan penyimpanan arsip inaktif, apakah unit kearsipan melaksanakan kegiatan penyimpanan arsip inaktif? Jika di kegiatan penataan arsip inaktif ini sudah ada arsip inaktif yang disimpan di dalam box dan sudah pengaturan fisiknya sudah tertata dengan baik, artinya di kegiatan penyimpanan arsip inaktif ini juga sudah dilakukan, begitu Bapak Ibu. Kemudian unit kearsipan telah menyimpan arsip dari seluruh unit pengolah di lingkungannya. Nah ini Bapak Ibu melakukan perhitungan berapa banyak unit pengolah yang ada di dinas tersebut atau di perangkat dinas tersebut, perangkat daerah tersebut. Sebagai contoh di dinas A itu ada 1 unit kearsipan yang berada di sekretariat misalnya Bapak Ibu. Kemudian ada beberapa bidang. Biasanya di setiap dinas ada berapa bidang Bapak Ibu? Mungkin 5 ya, 5 bidang. Dari 5 bidang, isikan jumlah unit pengolah. Sebagai contoh 5. Kemudian isikan jumlah unit pengolah yang arsipnya telah tersimpan di unit kearsipan. Jadi Bapak Ibu uji petik terhadap daftar arsip inaktif yang sudah disimpan di unit kearsipan, ada berapa banyak unit pengolah yang sudah melakukan pemindahan arsip inaktifnya ke unit kearsipan. Sebagai contoh di sini, oh ternyata baru ada 3 bidang saja. Artinya baru mendapatkan skor 60. Jika sudah seluruhnya, tentunya skor yang akan diperoleh adalah nilai 100 ya Bapak Ibu. Jadi untuk kegiatan pemeliharaan unit kearsipan ini tidak mutlak nilainya 0 dan 100, namun nilainya ada gradasi mulai dari 0 sampai dengan 100 juga. Karena untuk menghitung persentasenya. Kemudian arsip yang disimpan, arsip inaktif yang disimpan di record center atau ruang penyimpanan arsip inaktif. Jika arsip media kertas atau konvensional itu disimpan di dalam folder atau sampul Bapak Ibu ya. Sama seperti arsip aktif juga disimpan di dalam folder atau sampul. Kemudian sebagai contoh ya misalnya sudah disimpan di dalam folder atau sampul. Kemudian arsip media kertas atau konvensional yang disimpan di dalam folder harus dimasukkan ke dalam box arsip. Kalau di aktif adalah folder tersebut masuk ke filing kabinet, sedangkan inaktif folder tersebut masuk ke dalam box arsip Bapak Ibu. Jadi ketika pemindahan arsip memang sudah harus dimasukkan ke dalam box arsip. Box arsipnya juga harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan kearsipan. Kemudian folder atau sampul yang disimpan di dalam box arsip diletakkan di rak besi. Ya Bapak Ibu ya, jadi box arsip tersebut diletakkan pada rak besi atau baja khusus untuk penyimpanan arsip inaktif.
Sebagai contoh di sini ya. Kemudian arsip inaktif disimpan oleh unit kearsipan di ruang khusus penyimpanan arsip inaktif. Nah, ini Bapak Ibu perlu melihat apakah memang ruangannya tersendiri atau ruangnya tercampur dengan arsip aktif. Seandainya dicampur dengan ruang arsip aktif ataupun ruang kerja lainnya, bisa, namun harus disekat, harus ada penyekatan. Jadi harus ada terpisah antara ruang kerja ataupun ruang arsip inaktif ini sendiri. Jadi memang ruang arsip inaktif khusus hanya untuk ruang arsip inaktif saja, Bapak Ibu. Jika memang masih tercampur dengan ruang kerja atau ruang lainnya, Bapak Ibu harus menyatakan ruang tersebut belum ruang penyimpanan ini belum tersendiri, sehingga kolom yang perlu diceklis adalah kolom tidak, sehingga skornya masih tetap 0. Kemudian seluruh arsip yang disimpan oleh unit kearsipan telah terdaftar dalam daftar arsip inaktif. Jadi Bapak Ibu melakukan uji petik ya Bapak Ibu. Pada kolom kuning Bapak Ibu perlu lihat, jika terdapat arsip yang telah disimpan namun belum terdaftar di dalam daftar arsip inaktif, maka pernyataan pada poin 3.7 ini harus dinyatakan tidak. Jadi ketika uji petik Bapak Ibu, dari 5 nomor misalnya Bapak Ibu lakukan uji petik, misalnya ada 2 yang tidak tercantum di dalam daftar arsip inaktif, artinya Bapak Ibu nanti harus diceklis pada kolom tidak. Kemudian jangan lupa untuk mencantumkan juga di dalam kondisi faktual pada penyusunan laporan nantinya, bahwa ada beberapa arsip yang belum masuk di dalam daftar arsip inaktif begitu. Kemudian arsip yang disimpan oleh unit kearsipan tidak melewati retensi arsip inaktif sesuai dengan jadwal retensi arsip. Jadi jika pencipta arsip belum memiliki JRA, maka pertanyaan poin 3.8 di atas harus dinyatakan tidak ya Bapak Ibu ya. Namun ketika sudah memiliki JRA atau jadwal retensi arsip, Bapak Ibu lihat juga apakah retensinya ini benar-benar sudah memang memasuki masa retensi arsip inaktif atau belum. Dikhawatirkan masih berada di posisi retensi aktif namun sudah dipindahkan ke unit kearsipan. Jika memang terjadi hal seperti itu, maka yang harus diceklis adalah kolom tidak. Kemudian juga berarti di sini arsiparis yang ada di unit kearsipan pun harus melakukan penilaian kembali pada saat kegiatan pemindahan arsip dari unit pengolah ke unit kearsipan, agar benar-benar memastikan bahwa arsip yang dipindahkan sudah sesuai dengan jadwal retensi arsip dan sudah memasuki masa retensi inaktif. Kemudian kegiatan penyimpanan arsip inaktif dilaksanakan dengan melakukan penataan box arsip pada rak secara berurut berdasarkan nomor box dan disusun berdasarkan dari samping ya Bapak Ibu. Dimulai dari rak paling atas dan diatur dari posisi paling kiri menuju paling kanan. Jadi nomor yang pertama adalah rak paling atas, kemudian dari kiri ke kanan, kemudian di bawahnya lagi dari kiri ke kanan seperti itu. Itu adalah untuk pengaturan pada penyimpanan arsip inaktif di ruang simpan arsip inaktif. Misalnya aja saja sudah, maka mendapatkan skor 100. Kemudian terkait dengan alih media arsip inaktif, ini juga tidak ada skornya Bapak Ibu dan tidak ada nilai standar karena hanya untuk informasi saja ketika unit kearsipan tersebut sudah melakukan kegiatan alih media arsip. Mungkin kegiatan alih media arsip ini dilakukan ketika arsip-arsip yang ada di repo center atau di ruang simpan sudah mengalami kondisi yang tidak baik begitu ya Bapak Ibu, atau memang sengaja dilakukan kegiatan alih media arsip untuk kegiatan penggunaan atau penyajian arsip inaktif. Jadi yang diberikan ketika penyajian arsip adalah arsip yang sudah dialih mediakan. Jadi kegiatan alih media arsip ini adalah dalam rangka kegiatan pemeliharaan arsip inaktif. Jika unit kearsipan melaksanakan alih media arsip inaktif, maka berikan tanda checklist pada kolom di samping. Pada poin informasi di bawah ini sesuai dengan kondisi faktualnya Bapak Ibu. Namun jika unit kearsipan tidak melaksanakan alih media arsip,
maka kosongkan saja dan jangan berikan tanda apapun pada seluruh kolom informasi yang terkait pada subaspek alih media formulir ini. Jadi ketika memang tidak melaksanakan, ya sudah, tidak dilakukan penceklisan. Ketika nanti Bapak Ibu lakukan ceklisan, artinya harus ada bukti dukungnya, harus dituangkan ke dalam laporan. Jadi jangan sampai nanti ketika tim verifikator dari provinsi melakukan verifikasi, ini bingung apakah sudah atau belum melakukan alih media arsip, karena ketika sudah diceklis artinya bukti dukung. Jadi ketika nanti teman-teman dari tim verifikator dari provinsi melakukan verifikasi, harus juga disertai dengan bukti dukung yang sudah dilakukan penilaian oleh Bapak Ibu tim pengawas kearsipan. Kegiatan alih media arsip ini yaitu arsip inaktif yang dialih mediakan tetap disimpan oleh unit kearsipan. Jadi arsipnya tetap disimpan di unit kearsipan. Kemudian alih media arsip inaktif diautentikasi oleh pimpinan di lingkungan pencipta arsip dengan memberikan tanda tertentu yang dilekatkan terasosiasi atau terkait dengan arsip hasil alih medianya. Ini kembali lagi Bapak Ibu yang sudah diatur dalam SOP alih media ataupun kebijakan terkait alih media arsip. Selanjutnya pelaksanaan alih media arsip inaktif ini disertai dengan pembuatan berita acara alih media. Jadi tidak serta-merta hanya dilakukan alih media namun dokumentasinya tidak tercipta, begitu Bapak Ibu. Berita acara yang dibuat harus meliputi waktu pelaksanaan kegiatan alih media, tempat pelaksanaannya, kemudian jenis media yang dialih mediakan, jumlahnya berapa banyak, kemudian keterangan proses alih media yang dilakukan, seperti apa, pelaksananya siapa Bapak Ibu, kemudian penandatanganan oleh pimpinan unit kearsipan bahwa arsip tersebut sudah dialih mediakan. Tidak lupa juga dalam kegiatan alih media ini selain berita acara alih media, tentu saja unit kearsipan perlu menciptakan daftar arsip inaktif yang dialih mediakan dengan memuat informasi unit pengelola, kemudian nomor urut, jenis arsip, jumlah arsip, kurun waktu dari arsip tersebut, kemudian keterangan. Ya, Bapak Ibu. Untuk seluruh form ASCII ini banyak sekali kolom-kolom yang bertanda warna kuning. Jadi diharapkan nanti Bapak Ibu tim pengawas harus memperhatikan benar-benar informasi yang tertuang di dalam kolom tersebut. Karena ini juga sebagai salah satu panduan Bapak Ibu dalam melakukan penilaian form ASCII ini. Selanjutnya nilai standar yang tercipta di kegiatan pemeliharaan unit kearsipan adalah sebesar 1.500. Jadi nanti tetap dipastikan di setiap masing-masing tim pengawas nilai standarnya apakah sudah benar atau belum. Dikhawatirkan nanti nilai standarnya ada yang tidak sengaja keganti, begitu ya Bapak Ibu ya, tidak sengaja diganti jadi 0, padahal sebetulnya itu tetap menjadi pembagi. Jadi nanti di akhir mohon diperhatikan kembali oleh seluruh tim pengawas bahwa nilai standar yang ditetapkan harus seragam, Bapak Ibu. Kecuali ada beberapa subaspek yang memang akan berbeda-beda nilai standarnya. Selanjutnya yaitu kegiatan penyusutan arsip di unit kearsipan. Kalau di unit pengolah penyusutan arsipnya adalah kegiatan pemindahan arsip inaktif dari unit pengolah ke unit kearsipan, Bapak Ibu. Sedangkan di unit kearsipan ini adalah nanti kegiatan pemindahan arsipnya yang dilakukan bukan dari kegiatan dari si unit pengolah ke unit kearsipan. Namun nanti ada beberapa pertanyaan lain, tidak seperti yang ada di unit pengolah. Kemudian kegiatan pemusnahan arsip yang dilakukan oleh unit kearsipan ini. Kemudian kegiatan penyerahan arsip statis yang dilaksanakan oleh unit kearsipan kepada atau diserahkan ke Lembaga Kearsipan Arsip Nasional Republik Indonesia. Kegiatan penyusutan arsip ini berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang 43 Tahun 2009 tentang kearsipan, Bapak Ibu. Kemudian dalam hal penyusutan di unit kearsipan,
Bukti dukung yang diperlukan adalah berita acara pemindahan dari unit pengolah. Nanti kita lihat berita acara dari seluruh unit pengolah yang memang sudah melakukan pemindahan arsip inaktifnya ke unit kearsipan. Kemudian daftar arsip inaktif yang dipindahkan, Bapak Ibu. Selanjutnya, kegiatan pemusnahan arsip inaktif dilakukan jika terdapat kewenangan melakukan pemusnahan di UK2. Jadi, kewenangan ini biasanya sudah tercantum atau tertuang di dalam kebijakan penyusutan arsip yang sudah ditetapkan di lingkungan pemerintah daerah, kabupaten kota, Bapak Ibu. Jadi, di sana, di kebijakan tersebut, apakah memang unit kearsipan 2 pada dinas-dinas ini diberikan kewenangan untuk melakukan kegiatan pemusnahan. Jika memang sudah dilakukan, diberikan tanggung jawab untuk melakukan pemusnahan, artinya unit kearsipan tersebut harus melaksanakan kegiatan pemusnahan arsip. Namun jika tidak, artinya kegiatan pemusnahan dilakukan oleh unit kearsipan 1, yaitu Dinas Perpustakaan dan Kearsipan atau Dinas Kearsipan. Sehingga nanti unit kearsipan 2 hanya melakukan koordinasi dengan unit kearsipan 1. Jadi dokumen-dokumentasinya bisa dibikin rangkap 2, nanti disimpan di UK1 dan disimpan di UK2, begitu Bapak Ibu. Kemudian dari kegiatan pemusnahan ini ada beberapa arsip yang tercipta dari kegiatan pemusnahan sesuai nanti Undang-Undang 43 2009 maupun PP 28 tahun 2012. Kemudian juga yang diperlukan adalah arsip yang tercipta dari kegiatan penyerahan arsip statis. Nah, alat yang digunakan untuk kegiatan pemusnahan ini adalah jadwal retensi arsip yang sudah ditetapkan karena ingin melihat retensinya, retensi inaktif, kemudian keterangan dari arsip tersebut apakah memang musnah ataupun permanen. Jadi ketika musnah harus dilakukan kegiatan pemusnahan, ketika keterangan di jadwal retensi itu permanen, artinya harus diserahkan ke Lembaga Kearsipan Nasional. Ya, ini Bapak Ibu adalah contoh arsip yang tercipta dalam pelaksanaan pemusnahan arsip, yaitu terkait keputusan pembentukan panitia penilai arsip, kemudian notulen rapat panitia penilai arsip pada saat melakukan penilaian, surat pertimbangan dari panitia penilai arsip kepada pimpinan pencipta arsip yang menyatakan bahwa arsip yang diusulkan musnah dan telah memenuhi syarat untuk dimusnahkan. Selanjutnya, surat persetujuan dari pimpinan pencipta arsip. Kemudian, surat persetujuan dari Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia. Keputusan pimpinan pencipta arsip tentang penetapan pelaksanaan pemusnahan arsip, berita acara kegiatan pemusnahan, dan daftar arsip yang dimusnahkan. Kemudian, ini adalah arsip yang tercipta dari kegiatan penyerahan arsip statis. Mulai dari keputusan pembentukan panitia penilai arsip, notulen rapat panitia penilai arsip pada saat melakukan penilaian, surat pertimbangan dari panitia penilai arsip kepada pimpinan pencipta arsip yang menyatakan bahwa arsip yang diusulkan untuk diserahkan telah memenuhi syarat untuk diserahkan. Artinya ini sudah sesuai dengan jadwal retensi arsip. Kemudian surat persetujuan dari Kepala Lembaga Kearsipan. Surat pernyataan dari pimpinan pencipta arsip bahwa arsip yang diserahkan otentik, terpercaya, utuh, dan dapat digunakan. Untuk surat pernyataan ini bisa sekaligus tertuang di dalam berita acara, Bapak Ibu, ataupun memang dibuat tersendiri surat pernyataan bahwa arsip yang diciptakan adalah, arsip yang diserahkan adalah arsip yang otentik, terpercaya, utuh, dan dapat digunakan. Kemudian keputusan pimpinan pencipta arsip tentang penetapan pelaksanaan penyerahan arsip statis. Dan tidak lupa untuk dibuatkan berita acara penyerahan arsip statis dan daftar arsip statis yang diserahkan, Bapak Ibu. Selanjutnya, kita lihat untuk form ASCII-nya, Bapak Ibu. Form ASCII pada subaspek penyusutan, yaitu pada aspek pengelolaan arsip dinamis. Yang pertama, pemusnahan arsip, kegiatan pemusnahan arsip. Berikan tanda checklist pada kolom informasi di bawah ini sesuai dengan kondisi.
Di sini ada dua pernyataan, ada dua informasi yang Bapak Ibu perlu pilih. Yang pertama, apakah unit kearsipan tersebut pada organisasi perangkat daerah atau OPD atau dinas-dinas pernah melaksanakan pemusnahan arsip sebelum tanggal 27 Februari 2012. Ya Bapak Ibu, atau melaksanakan pemusnahan arsip setelah tanggal 27 Februari 2012. Kenapa di sini disebutkan informasi mengenai tanggal 27 Februari 2012? Karena pada tanggal tersebut telah ditetapkannya PP 28 tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 tentang kearsipan. Jadi kalau Bapak Ibu melaksanakan di dinas tersebut melaksanakan kegiatan pemusnahan sebelum 27 Februari 2012, artinya arsip yang tercipta mungkin saja tidak sesuai dengan prosedur di bawah ini. Tetapi ketika melaksanakan pemusnahan arsip setelah 27 Februari 2012, pernyataan di bawah ini, arsip-arsip yang tercipta di bawah ini harus sesuai dan harus ada seluruhnya terhadap arsip yang tercipta dari kegiatan pemusnahan arsip. Sebagai contoh, kegiatan pemusnahannya ternyata sudah dilakukan setelah tanggal 27 Februari 2012. Maka di checklist iya, ini sebagai informasi nanti untuk melakukan penyusunan laporan ya Bapak Ibu. Kemudian nanti pada saat penyusunan laporan juga Bapak Ibu mewajibkan untuk menyatakan seluruh informasi secara detail, secara rinci kapan kegiatan pemusnahan tersebut dilakukan, tanggalnya, bulan, serta tahun yang dilakukan oleh unit kearsipan tersebut. Selanjutnya pemusnahan arsip dilaksanakan sesuai dengan prosedur sebagai berikut. Terdapat pembentukan panitia penilai arsip yang dibuktikan dengan adanya surat keputusan pimpinan pencipta arsip tentang pembentukan panitia penilai. Nah, tadi yang di PPT sudah disebutkan arsip-arsip apa saja yang tercipta dari kegiatan pemusnahan. Jadi Bapak Ibu bisa nanti daftar-daftar tersebut sebagai panduan Bapak Ibu dalam melakukan kegiatan penilaian pada form ASKI. Jadi yang pertama adalah pembentukan panitia penilai arsip yang dibuktikan dengan surat keputusan. Jadi ada SK pembentukan panitia penilai arsip ya Bapak Ibu, yang ditandatangani oleh pimpinan pencipta arsip. Kalau pimpinan pencipta arsip artinya di sini adalah yang paling tinggi, yaitu bupati ataupun wali kota. Jadi SK pembentukan panitia penilai arsip ini ditetapkan oleh bupati ataupun wali kota. Jika memang bupati atau wali kota tidak dapat menandatangani hal tersebut, maka dilihat lagi kewenangan penandatanganannya, apakah bisa didelegasikan ke bawahnya untuk melakukan penandatanganan dalam hal surat keputusan seperti itu Bapak Ibu. Jadi harus ada SK tim terlebih dahulu dalam melakukan kegiatan pemusnahan arsip. Jadi ketika sudah ada SK tim itu adalah sudah siap melakukan kegiatan pemusnahan arsip. Yang kedua, terdapat pimpinan unit kearsipan pada organisasi perangkat daerah atau OPD atau dengan sebutan lain sebagai ketua merangkap anggota dalam unsur panitia penilai. Jadi dalam SK tim pembentukan panitia penilai tersebut harus tertuang mulai dari anggota, yaitu yang ketua merangkap anggota dalam unsur panitia penilai. Jadi siapa yang menjadi ketuanya, yaitu pimpinan unit kearsipannya Bapak Ibu. Selanjutnya juga terdapat pimpinan unit pengolah yang arsipnya akan dimusnahkan. Jadi ketika ingin melakukan pemusnahan arsip harus tahu terlebih dahulu arsip mana yang akan dilakukan pemusnahan, sehingga pimpinan unit pengolah tersebut masuk ke dalam SK tim tersebut. Jadi Bapak Ibu nanti lihat di dalam SK tim ada pimpinan UK-nya tidak, ada pimpinan unit pengolahnya tidak sebagai penanggung jawabnya di situ di dalam SK tersebut ya Bapak Ibu. Kemudian juga terdapat arsiparis atau pegawai yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang pengelolaan arsip jika memang belum memiliki arsiparis sebagai anggota dalam unsur panitia penilai. Jadi di dalam SK tim selain ada ketua yang merangkap anggota yaitu pimpinan unit kearsipan, kemudian ada pimpinan unit pengolah sebagai anggota, kemudian juga terdapat arsiparis
atau pegawai lain yang memiliki tugas dan tanggung jawab di bidang pengelolaan sebagai anggotanya. Selanjutnya dilakukan penyeleksian arsip yang akan dimusnahkan. Untuk penyeleksian tentunya Arsiparis sudah melakukan penyeleksian terhadap arsip-arsip yang akan dimusnahkan, mulai dari penilaian dari daftar arsip inaktifnya, kemudian dicek kembali arsip tersebut sesuai dengan jadwal retensi arsip. Biasanya kegiatan penyeleksian ini masuk ke dalam notulen kegiatan pemusnahan. Kemudian 1.2.6 yaitu penyeleksian arsip dilakukan oleh panitia penilai arsip melalui JRA dengan melihat kolom retensi inaktif pada kolom keterangan. Dinyatakan musnah dan apabila pencipta arsip belum memiliki JRA, maka mengikuti tahapan prosedur pemusnahan arsip dengan persetujuan kepala ANRI. Jadi diharapkan memang sudah memiliki JRA. Jadi kegiatan penyeleksiannya sesuai dengan jadwal retensi arsip untuk melihat kolom retensi inaktifnya Bapak Ibu dan keterangannya musnah ataupun permanen. Kemudian dilakukan pembuatan daftar arsip usul musnah oleh Arsiparis di unit kearsipan atau pegawai yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang pengelolaan di unit kearsipan. Jadi setelah tadi ada SK tim, kemudian panitia penilaian yang melakukan penyeleksian arsip sesuai dengan jadwal retensi arsip, maka tim penilai tersebut harus menyusun daftar arsip usul musnah ya Bapak Ibu yang dilakukan oleh Arsiparis. Jadi Bapak Ibu tim pengawas nanti melihat daftar arsip usul musnahnya atau DAUM ya Bapak Ibu biasa kami singkat. Kemudian dilakukan penilaian oleh panitia penilai arsip dengan melakukan verifikasi secara langsung terhadap fisik arsipnya yang dibuktikan dengan adanya notulen rapat panitia penilai arsip pada saat melakukan penilaian. Jadi pada saat penilaian oleh tim panitia penilai itu dilihat secara langsung fisiknya, kemudian nanti dituangkan dalam kegiatan penilaian itu dituangkan dalam notulen rapatnya, dibahas bersama seluruh tim panitia penilai bahwa arsip yang memang akan dimusnahkan ini sudah sesuai dengan jadwal retensi. Segala informasi yang dibahas di dalam dibahas dalam rapat tersebut harus tertuang di dalam notulen rapat, begitu Bapak Ibu. Jadi tim pengawas hanya melihat notulen rapatnya saja. Selanjutnya panitia penilai arsip menyampaikan surat pertimbangan kepada pimpinan organisasi perangkat daerah yang menyatakan bahwa arsip yang diusulkan musnah telah memenuhi syarat untuk dimusnahkan. Nah, kalau tadi di atas pimpinan pencipta arsip adalah pimpinan tertinggi bupati ataupun wali kota, sedangkan kalau pimpinan organisasi adalah pimpinan dinas tersebut, ya Bapak Ibu, atau pimpinan perangkat daerah. Jadi panitia penilai tadi setelah melakukan rapat, kemudian terdapat notulen rapatnya, panitia rapat tersebut juga perlu menyampaikan surat pertimbangan kepada pimpinan OPD tersebut atau pimpinan dinas tersebut bahwa arsip yang diusulkan ini sudah siap untuk dilakukan pemusnahan arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kearsipan. Selanjutnya, permintaan persetujuan pemusnahan arsip dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan kearsipan. Bapak Ibu lihat lagi informasi di bawah ini, jika sekurang-kurangnya salah satu bukti di bawah ini tidak dapat ditunjukkan oleh unit kearsipan yang melaksanakan kegiatan pemusnahan arsip, maka pertanyaan pada poin 1, 2, 10 ini di atas harus dinyatakan tidak, ya Bapak Ibu. Jadi jika salah satu ini tidak dijawab, maka harus dinyatakan tidak. Bapak Ibu lihat apakah terdapat surat persetujuan dari gubernur, wali kota, atau bupati jika arsip yang dimusnahkan memiliki retensi di bawah 10 tahun sesuai dengan jadwal retensi arsip yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Kemudian terdapat surat persetujuan dari kepala ANRI
jika arsip yang dimusnahkan belum tercantum dalam jadwal retensi arsip. Jadi ketika memang sudah ada jadwal retensi arsip atau JRA-nya, maka harus di-checklist poin yang pertama, harus ada surat persetujuan dari bupati ataupun wali kota. Jadi memang pimpinan organisasi ini nanti menyampaikan surat permintaan persetujuan pemusnahan kepada pencipta arsipnya, bahwa arsip dengan retensi di bawah 10 tahun itu akan dilakukan pemusnahan arsip. Selanjutnya, terdapat penetapan arsip yang akan dimusnahkan oleh pimpinan organisasi perangkat daerah atau OPD yang dibuktikan dengan adanya keputusan pimpinan organisasi perangkat daerah atau dengan sebutan lain di lingkungan pemerintah daerah tentang penetapan pelaksanaan pemusnahan arsip. Jadi ketika sudah ada mohon maaf Bapak Ibu. Jadi ketika sudah menyampaikan permohonan persetujuan pemusnahan, maka nanti ada penetapan arsip yang akan dimusnahkan oleh pimpinan OPD, pimpinan dinas atau perangkat daerah tersebut, Bapak Ibu. Jadi nanti akan ada bukti berupa keputusan pimpinan OPD tentang penetapan arsip yang akan dimusnahkan sesuai dengan daftar arsip khusus musnah yang sudah disampaikan. Kemudian jika pertanyaan pada poin 1, 2, 11 di atas dinyatakan tidak, maka pertanyaan 1, 2, 12 di bawah ini harus dinyatakan tidak juga. Namun jika dinyatakan iya, artinya poin 1, 2, 12 ini harus Bapak Ibu tetap mintakan bukti dukungnya. Penetapan arsip yang akan dimusnahkan oleh pimpinan OPD ya Bapak Ibu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan seperti, nah ini sama seperti tadi yang di atas. Jadi harus Bapak Ibu perhatikan kembali, harus ada surat pertimbangan dari panitia penilai arsip dan surat persetujuan dari gubernur atau wali kota atau bupati jika arsip yang dimusnahkan memiliki retensi arsip di bawah 10 tahun sesuai dengan jadwal retensi arsip yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, atau surat pertimbangan dari panitia penilai arsip dan surat persetujuan dari kepala arsip nasional jika arsip yang dimusnahkan belum tercantum dalam jadwal retensi arsip. Jadi kalau sudah ada JRA tentunya harus ada surat pertimbangan dari panitia penilai serta surat persetujuan dari bupati ataupun wali kota bahwa arsip tersebut yang retensi di bawah 10 tahun siap untuk dilakukan pemusnahan. Jadi ada penetapan arsip yang dimusnahkan, Bapak Ibu. Selanjutnya, pelaksanaan pemusnahan arsip dilakukan secara total sehingga fisik maupun informasinya musnah dan tidak dapat dikenali. Untuk kegiatan pemusnahan arsip secara total ini, Bapak Ibu nanti bisa lihat di dalam berita acara. Kegiatan pemusnahan arsip ini bisa dilakukan dengan cara peleburan misalnya, atau pencacahan, atau dibakar. Nanti sesuai dengan unit kearsipan tersebut atau dinas kearsipan dinas tersebut ingin melakukan kegiatan pemusnahan arsip itu dilakukan seperti apa. Biasanya kegiatan tersebut akan tertuang di dalam berita acara, Bapak Ibu. Dalam berita acara itu nanti akan muncul berapa box yang dimusnahkan, kemudian dilakukan pemusnahannya dengan metode apa, seperti itu biasanya muncul di berita acara. Kemudian pelaksanaan pemusnahan arsip dilakukan atau disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 pejabat dari unit hukum dan atau pengawasan. Jadi memang harus ada saksi dalam kegiatan pemusnahan ini, bisa dari unit hukum dua-duanya ataupun unit hukum dan pengawasan, begitu Bapak Ibu. Selanjutnya pelaksanaan pemusnahan arsip disertai dengan penandatanganan berita acara pemusnahan arsip yang dibuktikan dengan adanya berita acara kegiatan pemusnahan. Untuk berita acara pemusnahan ini juga sebaiknya dibikin atau dibuat dalam 2 rangkap, ya Bapak Ibu. Kemudian pelaksanaan pemusnahan arsip disertai dengan daftar arsip yang dimusnahkan sebagai bahagian
sebagai bagian dari berita acara pemusnahan arsip yang dibuktikan dengan adanya daftar arsip yang dimusnahkan. Jadi berita acara tersebut dilampiri dengan daftar arsip yang dimusnahkan yang sudah disetujui oleh pimpinan bahwa arsip-arsip tersebut berhak untuk dilakukan pemusnahan. Kemudian pelaksanaan pemusnahan arsip dilakukan dengan membuat berita acara pemusnahan beserta daftar arsip yang dibuat 2 rangkap. Berita acara pemusnahan arsip dan daftar arsip yang dimusnahkan ditembuskan kepada Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia. Jadi ya harus ada tembusan. Jadi selain disimpan di unit kearsipan tersebut, ditembuskan juga kepada Kepala ANRI bahwa unit kearsipan telah melaksanakan kegiatan pemusnahan arsip. Kalau memang tadi kewenangannya UK1 yang harus melakukan pemusnahan arsip, maka UK1 yang menyampaikan tembusan kepada Arsip Nasional. Kemudian dari arsip yang tercipta dari kegiatan pemusnahan arsip disimpan oleh unit kearsipan pada organisasi perangkat daerah atau OPD atau dengan sebutan lain yang melaksanakan kegiatan pemusnahan. Jadi seluruh arsip yang tercipta dari nomor 1 sampai dengan 18 ini semua harus disimpan di OPD jika melaksanakan pemusnahan arsip. Kemudian arsip yang tercipta yang sudah disimpan di OPD tersebut harus diperlakukan sebagai arsip vital ya Bapak Ibu ya oleh unit kearsipan pada OPD tersebut. Jadi arsip yang disimpan sebagai arsip vital tentunya dibuatkan daftar arsip vitalnya. Bapak Ibu tentunya sudah mengetahui muatan-muatan informasi apa saja yang diperlukan untuk membuat kolom daftar arsip vital. Kemudian juga prasarana dan sarana kearsipan yang digunakan dalam pengelolaan arsip vital. Ini memang berbeda dengan pengelolaan arsip dinamis seperti biasanya Bapak Ibu. Jadi mungkin dengan lemari tahan api ataupun yang dipergunakan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan. Kemudian kewenangan dalam aksesnya, siapa yang bertanggung jawab memberikan penyajian arsip tersebut juga siapa, itu pun diatur dalam pengelolaan arsip vital ini. Selanjutnya adalah kegiatan penyerahan. Kegiatan pemusnahan sudah lumayan banyak Bapak Ibu, mulai dari 1 sampai 18 arsip yang tercipta. Ini kegiatan penyerahan pun juga lumayan banyak bukti dukung yang Bapak Ibu harus lihat dalam penilaian kegiatan penyerahan yang dilakukan oleh unit kearsipan 2 kepada lembaga kearsipan daerah. Jika unit kearsipan pada organisasi perangkat daerah atau OPD atau dengan sebutan lain tidak melaksanakan penyerahan arsip statis ke lembaga kearsipan daerah, yaitu kepada dinas kearsipan ataupun dinas perpustakaan dan kearsipan, maka berikan tanda checklist pada kolom di samping. Nah, Bapak Ibu, jadi sebagai informasi nanti bahwa UK tersebut belum melakukan atau melaksanakan penyerahan arsip statisnya. Jadi ketika ini sudah di checklist tidak semua artinya ya Bapak Ibu, sehingga skor atau penilaiannya akan 0 semua dalam hal kegiatan penyerahan arsip statis. Jika ada, tidak perlu di checklist untuk kolom di samping ini, maka Bapak Ibu mulailah melakukan penilaian terhadap bukti-bukti penyerahan arsip statis. Arsip statis yang diserahkan oleh unit kearsipan pada OPD kepada lembaga kearsipan merupakan arsip yang otentik, terpercaya, utuh, dan dapat digunakan. Atau dalam hal arsip statis yang diserahkan tidak otentik, maka organisasi atau OPD tersebut yang menyerahkan arsip statis telah melakukan autentikasi terhadap arsip yang diserahkan. Ya, kalau bisa memang pernyataan autentikasi ini tertuang di dalam dokumentasi pada saat penyerahan arsip statis. Jadi diterangkan bahwa arsip yang diserahkan, arsip statis yang diserahkan tersebut adalah otentik, terpercaya, utuh, dan dapat digunakan. Jika iya sudah, maka di checklist ada. Isikan persentase jumlah arsip statis yang telah diserahkan dan merupakan arsip yang autentik atau telah diautentikasi. Jadi dari jumlah arsip statis
yang Bapak Ibu bisa lihat yaitu daftar arsip statis yang diserahkan kepada lembaga kearsipan daerah, itu totalnya ada berapa. Kemudian apakah dari seluruh arsip statis yang disampaikan tersebut diserahkan kepada LKD, apakah semuanya sudah autentik atau sudah diautentikasi, begitu Bapak Ibu. Sehingga ketika ada keterangan bahwa seluruh arsip statis yang diserahkan itu otentik, terpercaya, utuh, dan dapat digunakan, artinya presentasinya bisa diberikan nilai 100. Namun kalau belum ada autentikasi, maka nanti dihitung kembali oleh Bapak Ibu sebagai tim pengawas berapa yang sudah diautentikasi atau arsip yang otentik. Selanjutnya, penyerahan arsip statis dilaksanakan sesuai prosedur sebagai berikut. Yang pertama, penyeleksian dan pembuatan daftar arsip usul musnah di unit kearsipan dengan melihat jadwal retensi arsip pada kolom retensi inaktif pada kolom keterangan yang dinyatakan permanen. Jadi ketika diserahkan ke lembaga kearsipan, artinya pada kolom permanen, pada kolom keterangan adalah dinyatakan permanen, artinya arsip tersebut adalah arsip statis yang bernilai sejarah. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi tentunya harus melihat ke dalam jadwal retensi arsip, sehingga pemerintah daerah kabupaten kota memang harus menetapkan kebijakan jadwal retensi arsip. Kemudian terdapat pembentukan panitia penilai yang dibuktikan dengan adanya surat keputusan tentang pembentukan panitia penilai arsip. Jadi kalau tadi di kegiatan pemusnahan ada pembentukan SK-Tim pembentukan panitia penilai pemusnahan arsip, ini juga kegiatan penyerahan seperti itu Bapak Ibu. Harus dilakukan penyusunan SK-Tim panitia penilai arsip. Untuk SK-Tim ini bisa gabung jadi satu dengan kegiatan pemusnahan. Jadi nanti di dalamnya SK-Tim pembentukan panitia penilai arsip dalam hal pelaksanaan pemusnahan arsip inaktif dan kegiatan penyerahan arsip statis, begitu Bapak Ibu. Ataupun jika memang tersendiri itu boleh-boleh saja, namun kalau untuk digabung juga tidak apa-apa. Kemudian dilakukan penilaian oleh panitia penilai terhadap arsip usul serah dengan melakukan verifikasi terhadap secara langsung terhadap fisik arsipnya, kemudian arsip yang dibuktikan dengan adanya notulen rapat. Panitia penilai arsip pada saat melakukan penilaian. Jadi pada saat penilaian, panitia penilai arsip ini menyusun daftar arsip usul musnah, kemudian apakah sudah sesuai dengan jadwal retensi arsip. Nah itu semua dituangkan di dalam notulen rapat Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tim pengawas nanti cukup melihat bukti dukungnya berupa notulen rapat panitia penilai arsip. Kemudian panitia penilai arsip menyampaikan surat pertimbangan kepada pimpinan organisasi perangkat daerah atau sebutan lain yang menyatakan bahwa arsip yang diusulkan untuk diserahkan dan telah memenuhi syarat untuk diserahkan. Bapak Ibu, jadi ada surat pertimbangan, ada notulen rapat yang dibentuk oleh panitia penilai, kemudian juga ada surat pertimbangan yang disampaikan kepada pimpinan OPD tersebut. Selanjutnya terdapat juga pemberitahuan akan menyerahkan arsip statis oleh pimpinan OPD kepada kepala lembaga kearsipan yang disertai dengan pernyataan dari pimpinan tersebut bahwa arsip yang diserahkan otentik, terpercaya, utuh, dan dapat digunakan. Jadi sebelum melaksanakan penyerahan arsip statis, nanti Bapak Ibu yang ada di OPD itu menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada kepala lembaga kearsipan daerahnya, gitu ya Bapak Ibu. Dengan bukti yaitu surat pertimbangan akan menyerahkan arsip statis oleh pimpinan OPD kepada lembaga kearsipan, atau surat pernyataan dari pimpinan OPD yang menyatakan bahwa arsip yang diserahkan otentik, terpercaya, utuh, dan dapat digunakan. Bapak Ibu harus memperhatikan ini juga, bahwa berikan tanda checklist pada kolom informasi di bawah ini sesuai dengan kondisi faktual. Jika seluruh bukti di bawah ini tidak dapat ditunjukkan oleh unit kearsipan yang akan menyerahkan arsip statisnya, maka pertanyaan pada poin 225 di atas harus dinyatakan tidak.
Dalam hal kedua, bukti di bawah ini menjadi satu kesatuan dalam satu surat, maka pernyataan pada 225 ini harus dinyatakan iya dan diberikan checklist pada kolom ada, Bapak Ibu. Jadi ketika ini masing-masing dokumentasinya, boleh juga dalam satu kesatuan, bahwa dalam surat pertimbangan tersebut juga menyatakan bahwa arsip yang disampaikan yang akan diserahkan ke lembaga kearsipan adalah otentik, terpercaya, utuh, dan dapat digunakan. Begitu. Jadi ketika di checklist dua-duanya, artinya di sini sudah bisa dinilai ya Bapak Ibu. Selanjutnya, kegiatan verifikasi dan persetujuan dari Kepala Lembaga Kearsipan Daerah yang dibuktikan dengan adanya surat persetujuan dari Kepala Lembaga Kearsipan Daerah. Jadi ada kegiatan verifikasi dan persetujuan dari Kepala. Jadi dari Lembaga Kearsipan Daerah, dari LKD ini juga melakukan verifikasi oleh tim yang ada di sana, Bapak Ibu. Sudah dilakukan verifikasi, kemudian setelah diverifikasi bahwa oh ya, arsip yang akan diusulkan serah ini sudah memenuhi kriteria untuk diserahkan sesuai dengan jadwal retensi arsip ya Bapak Ibu ya. Bisa saja dari sekian banyak daftar usul musnah ini ada beberapa yang tidak menjadi statis, atau setelah diverifikasi ternyata dilakukan penilaian tidak statis, atau justru malah bisa dilakukan kegiatan pemusnahan misalnya seperti itu. Jadi memang penting dilakukan verifikasi oleh tim yang ada di LKD. Kemudian setelah dilakukan verifikasi, ada penyusunan dokumentasinya, ada surat persetujuan dari Kepala Lembaga Kearsipan ya Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu yang ada sebagai tim pengawas ini butuh melihat bukti dukung berupa surat persetujuan dari Kepala Kearsipan Daerah sebagai persetujuan untuk dilakukan kegiatan penyerahan arsip statusnya. Begitu. Selanjutnya, penetapan arsip yang akan diserahkan yang dibuktikan dengan adanya surat keputusan gubernur, wali kota, atau bupati tentang penetapan pelaksanaan penyerahan arsip statis. Jadi setelah ada surat persetujuan dari Kepala Lembaga Kearsipan Daerah, ada juga penetapan arsip yang akan diserahkan. Jadi setelah ada persetujuan dari LKD, kemudian dinas tersebut, ya Bapak Ibu ya, UK2-nya menetapkan arsip yang akan diserahkan berdasarkan bukti dari surat persetujuan dari Kepala Lembaga tersebut. Jadi ada penetapannya tersendiri bahwa arsip yang sudah diverifikasi oleh LKD itu adalah arsip yang akan diserahkan. Kemudian Kepala Lembaga Kearsipan Daerah melakukan verifikasi daftar arsip usul serah berdasarkan permohonan penyerahan arsip statis dari pimpinan OPD. Nah, ini dilakukan verifikasinya ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya pelaksanaan penyerahan arsip statis oleh pimpinan OPD kepada Kepala Lembaga Kearsipan Daerah perlu disertai dengan berita acara serah terima arsip yang dibuktikan dengan berita acara serah terima arsip. Jadi ada berita acara arsip, kemudian berita acara serah terima arsip statis dan daftar arsip statis yang diserahkan ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk berita acara ini memang harus berkaitan selalu dengan lampirannya daftar arsip statis yang diserahkan. Ini pun juga dibuat dalam 2 rangkap, satu untuk dinas yang menyerahkan, satu lagi untuk di Lembaga Kearsipan Daerah tersebut. Arsip yang tercipta dalam kegiatan penyerahan arsip statis disimpan oleh unit kearsipan pada OPD tersebut yang melaksanakan kegiatan penyerahan arsip statis. Jadi dari seluruh arsip-arsip yang tercipta nomor 1 sampai 10 itu harus disimpan di unit kearsipan OPD tersebut. Kemudian arsip yang tercipta dari kegiatan penyerahan tersebut juga harus diperlakukan sebagai arsip vital, sama seperti arsip-arsip yang tercipta dari kegiatan pemusnahan arsip yang ada di atas tadi Bapak Ibu. Jadi harus diperlakukan sebagai arsip vital, mulai dari pengelolaannya, begitu ya Bapak Ibu. Mulai dari pemberkasannya, penyimpanannya, penataan arsipnya, pengaturan hak aksesnya, seperti itu.
Nah, inilah untuk kegiatan penyusutan di unit kearsipan, mulai dari pemusnahan sampai dengan penyerahan arsip statis. Saya ulang kembali, untuk pemusnahan nanti dipastikan apakah dilakukan sebelum atau sesudah tanggal 27 Februari 2012 atau belum. Ya, Bapak Ibu, untuk kegiatan pemusnahan dan penyerahan arsip ini, seluruh arsip yang tercipta dari kegiatan tersebut harus diperlakukan sebagai arsip vital dan disimpan pada unit kearsipan OPD tersebut. Begitu Bapak Ibu untuk kegiatan di pengelolaan arsip dinamis, mulai dari penciptaan arsip sampai dengan kegiatan penyusutan arsip di unit kearsipan. Selanjutnya saya akan beralih ke sumber daya kearsipan pada unit kearsipan, Bapak Ibu. Selanjutnya, sumber daya manusia kearsipan ini, untuk di unit kearsipan Bapak Ibu, kalau di unit pengolah itu hanya SDM yang kita lihat ada arsiparis dan pengelola saja, sedangkan di unit kearsipan ini terdapat pejabat struktural di unit kearsipan, kemudian arsiparis dan pengelola arsip. Jadi ada tiga SDM kearsipan yang dilakukan penilaian pada unit kearsipan. Untuk pejabat struktural kearsipan, di sini nanti yang diperlukan bukti dukungnya adalah ijazah atau STTPL teknis kearsipan bagi pimpinan unit kearsipan dan sertifikat dalam hal kegiatan pengembangan SDM kearsipan, Bapak Ibu. Kemudian untuk arsiparis, sama seperti yang ada di unit pengolah mengenai database arsiparis yang ada di UK. Ini mohon maaf, ini adalah di unit kearsipan, bukan di unit pengolah. Kemudian juga diperlukan SK pengangkatan arsiparis, sertifikat uji kompetensi, serta sertifikat lainnya dalam rangka pengembangan kearsipan. Tentunya juga di unit kearsipan kita melihat ada pengelola arsip yang dibuktikan dengan database pengelola arsip pada unit kearsipan, Bapak Ibu. Kemudian terdapat SK atau surat perintah yang menetapkan bahwa pengelola arsip tersebut berada di unit kearsipan. Kemudian STTPL teknis kearsipan bagi pengelola arsip. Kemudian juga terdapat sertifikat lainnya dalam rangka pengembangan SDM kearsipan, Bapak Ibu. Mari kita lihat untuk form ASCII pada SDM kearsipan di unit kearsipan. Yang pertama mengenai pejabat struktural kearsipan. Untuk pejabat struktural kearsipan, apakah unit kearsipan dipimpin oleh pejabat struktural kearsipan, yaitu pimpinan UK-nya, ya Bapak Ibu ya, yang ada di sekretariatnya. Kemudian dalam pelaksanaan fungsi dan tugasnya, pimpinan UK bertanggung jawab terhadap, jadi seluruh kegiatan pengawasan ini Bapak Ibu, selain melihat dokumentasi, melihat bukti dukung yang ada, juga diperlukan wawancara untuk menggali informasi dalam setiap penilaian. Yang pertama mulai dari perencanaan kegiatan yang disusun oleh pimpinan unit kearsipan, kemudian penyusunan program kearsipan, pengaturan kegiatan kearsipan, pengendalian pelaksanaan kegiatan kearsipan, pengelolaan sumber daya kearsipan dalam hal pembinaan misalnya, kemudian dalam hal pengelolaan arsip yang ada di unit kearsipan tersebut, dan lain sebagainya. Kemudian kegiatan monitoring dan evaluasi dari seluruh kegiatan kearsipan yang sudah ditetapkan atau sudah diprogramkan dalam 1 tahun tersebut. Jadi untuk kegiatan perencanaan mungkin Bapak Ibu bisa lihat ke dalam kegiatan perencanaan kearsipan, mungkin KAK seperti itu Bapak Ibu, atau POK. Kalau di kami POK bunyinya, nanti di daerah seperti apa, disesuaikan saja sampai dengan biasanya di KAK maupun di POK ada perencanaan, ada penyusunan program seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, khusus untuk kegiatan monitoring dan evaluasi, mungkin Bapak Ibu bisa melihat kegiatan
laporan monitoring dan evaluasinya begitu. Selanjutnya kompetensi untuk pejabat struktural di bidang kearsipan, yaitu apakah pejabat tersebut berlatar belakang dari sarjana bidang kearsipan, Bapak Ibu, ataupun sarjana di luar bidang kearsipan. Jika memang di luar bidang kearsipan, artinya pejabat struktural tersebut perlu mengikuti serta lulus pendidikan dan pelatihan teknis kearsipan bagi pejabat struktural kearsipan yang diselenggarakan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia. Kalau untuk tahun 2022 itu kemarin kami di Pusdiklat Andri menyelenggarakan kegiatan diklat teknis bagi pejabat struktural kearsipan. Jadi nanti mohon kepada masing-masing dinas mungkin bisa melihat, menginformasikan dari LKD-nya ini, menginformasikan kepada dinas-dinas bahwa untuk segera melakukan kegiatan atau mengikuti diklat teknis kearsipan bagi pejabat struktural kearsipan jika memang background-nya di luar bidang kearsipan, sehingga bisa memenuhi kompetensi sebagai pejabat pimpinan kearsipan. Jika memang dari luar bidang kearsipan, nanti di sini sudah ikut diklat, artinya di checklist yang di sini Bapak Ibu. Namun kalau dari luar bidang kearsipan tapi belum mengikuti diklat teknis, artinya nanti Bapak Ibu checklist di kolom tidak, ya Bapak Ibu ya. Berarti di sini 0, dan nanti ketika penyusunan laporannya Bapak Ibu harus menawarkan kondisi faktual dan memberikan rekomendasinya untuk mengikuti diklat dan diklat teknis tersebut. Kemudian SDM yang kedua adalah arsiparis pada unit kearsipan. Bapak Ibu semoga masih ingat ketentuan kemarin pada saat teknik penilaian bahwa di unit kearsipan ini untuk arsiparis itu wajib ada Bapak Ibu. Berbeda memang dengan di unit pengolah. Kalau di unit pengolah ada salah satu saja arsiparis saja ataupun pengelola itu diperkenankan, salah satunya tidak menjadi pembagi. Sedangkan di unit kearsipan ini arsiparis wajib menjadi pembagi karena tugas dan fungsinya dari arsiparis adalah melakukan pengelolaan kearsipan yang ada di unit kearsipan. Jadi memang diperlukan arsiparis pada unit kearsipan Bapak Ibu. Ketersediaan arsiparis. Unit kearsipan telah terdapat arsiparis. Ada berapa banyak arsiparisnya nanti di checklist ya, kemudian di laporannya dituliskan ada berapa banyak arsiparis pada UK tersebut. Apakah jumlah arsiparis pada UK telah sesuai dengan analisis beban kerja kearsipan? Tentunya di Pemda sudah dibuatkan atau disusun analisis beban kerja pada masing-masing dinas. Jadi bisa terlihat nanti pada UK ada berapa kebutuhannya, kemudian di UP juga ada berapa kebutuhannya. Kedudukan hukum, mandiri dan independen ini sama pertanyaannya seperti yang ada di unit pengolah ya Bapak Ibu ya. Mandiri adalah melaksanakan fungsi dan tugas arsiparisnya berpegang pada kompetensi yang dimilikinya. Sedangkan independen melaksanakan kewenangan berdasarkan kaidah-kaidah kearsipan. Jadi tidak melenceng dari kaidah-kaidah kearsipan. Kemudian kewenangan arsiparis melaksanakan tugas pokok arsiparis. Bapak Ibu nanti bisa lihat tugas pokok arsiparisnya pada dokumentasi apa ya. Kalau kemarin di unit pengolah itu saya mencontohkan sasaran kinerja pegawai. Jadi seluruh tugas dan fungsi arsiparis tertuang di dalam sasaran kinerja pegawai tersebut. Jadi di unit kearsipan pun juga sama, nanti Bapak Ibu bisa lihat kegiatan, tugas dan pokok dari arsiparis tersebut. Memiliki kewenangan kearsipan, ya Bapak Ibu. Selanjutnya kegiatan arsiparis di unit kearsipan yaitu mengelola arsip inaktif yang ada di ruang simpan arsip inaktif. Mulai dari penyusunan daftar arsip inaktif berdasarkan daftar arsip yang dipindahkan dari unit pengolah ke unit kearsipan, kemudian melaksanakan penilaian terhadap kegiatan pemusnahan arsip, kemudian juga melaksanakan kegiatan penilaian terhadap penyerahan arsip status yang ada di OPD tersebut. Jadi memang banyak kegiatan tugas dan pokok arsiparis di unit kearsipan sehingga arsiparis dibutuhkan untuk di unit kearsipan, Bapak Ibu. Selanjutnya juga ada kegiatan pembinaan kearsipan. Nah, untuk pembinaan kearsipan ini, arsiparis bisa membina
seluruh unit-unit pengolah yang ada di OPD tersebut. Sebagai contoh, membina dalam rangka penyusunan daftar arsip aktif misalnya seperti itu. Bagaimana sih unit pengolah dalam melakukan atau penyusunan daftar arsip aktif sesuai dengan ketentuan, kemudian menghimbau juga kepada unit pengolah bahwa arsip aktif perlu diserahkan setiap 6 bulan atau disampaikan informasinya setiap 6 bulan sekali. Kemudian dalam hal sosialisasi kearsipan juga bisa dilakukan oleh arsiparis yang ada di unit kearsipan tersebut. Selanjutnya pengolahan dan penyajian arsip menjadi informasi. Arsiparis di unit kearsipan ini juga tentunya menyusun daftar arsip inaktif sebagai bahan untuk penyajian arsip menjadi informasi. Ketika ada pengguna internal maupun pengguna eksternal dari luar dinas itu ingin meminjam arsip tersebut, apakah bisa disampaikan atau arsip tersebut terbuka atau tertutup seperti itu Bapak Ibu. Jadi ketika nanti arsiparis sudah menyusun daftar arsip inaktif, artinya untuk kegiatan pengolahan dan penyajian arsip menjadi informasi sudah bagian dari kegiatan tersebut. Jadi sudah bisa diberikan checklistan ya atau mendapatkan nilai 100. Kemudian kompetensi pada arsiparis harus memenuhi persyaratan, yaitu apakah pendidikan formal di bidang selain bidang kearsipan, kemudian jika arsiparis di luar bidang kearsipan, maka harus mengikuti dan lulus diklat fungsional arsiparis. Ya Bapak Ibu, kemudian ketika pendidikan formalnya itu dari bidang kearsipan, itu sudah langsung menjadi arsiparis. Jadi nanti informasinya mohon dipilih ataupun arsiparisnya lulus uji kompetensi karena diangkat melalui kegiatan inpasing seperti itu. Selanjutnya, arsiparis di unit kearsipan juga perlu melakukan atau mengikuti sertifikasi kearsipan. Jumlah arsiparis yang terdapat pada unit kearsipan ada berapa banyak, kemudian arsiparis mengikuti dan lulus sertifikasi kearsipan, bisa sertifikasi pengelolaan penyusunan JRA, pengelolaan arsip dinamis, dan lain sebagainya, yang diselenggarakan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia ataupun lembaga jasa kearsipan lainnya, atau misalnya dari BPSDM yang ada di lingkungan Bapak Ibu, itu tidak apa-apa sepanjang memang kegiatan sertifikasi kearsipan. Kemudian pengembangan SDM kearsipan juga perlu dilakukan arsiparis di unit kearsipan melalui kegiatan pemberian diklat, sosialisasi, workshop bimbingan teknis dan sejenisnya yang diberikan dalam rangka peningkatan kompetensi arsiparis. Jadi kompetensi arsiparis tidak hanya melalui diklat kearsipan ya Bapak Ibu ya, namun juga harus selalu update dalam pengembangan ilmu kearsipan, yaitu bisa mengikuti seluruh kegiatan apapun yang diselenggarakan oleh siapapun, yang terpenting kegiatannya itu kearsipan. Dan nanti dibuktikan dengan misalnya data arsiparis yang sudah mengikuti pengembangan SDM kearsipan, ataupun jika memang ada sertifikatnya, berarti sertifikatnya menjadi bukti dukung. Jika tidak ada sertifikat dari penyelenggara, artinya bukti yang diserahkan atau yang diperlihatkan kepada tim pengawas itu bisa surat perintahnya ataupun daftar hadirnya arsiparis tersebut dalam kegiatan pengembangan SDM kearsipan. Karena mungkin dari kegiatan-kegiatan pengembangan ini ada beberapa yang tidak mengeluarkan sertifikat, begitu Bapak Ibu. Selanjutnya SDM yang ketiga yaitu pengelola arsip. Pengelola arsip di unit kearsipan ada berapa banyak? Pengelola arsip di unit kearsipan ini bisa pegawai negeri atau pegawai lainnya yang memang menduduki jabatan sebagai pengelola arsip yang menjalankan tugas dan fungsi serta tanggung jawabnya dalam hal kegiatan kearsipan. Bukti yang Bapak Ibu bisa lihat sebagai data dukungnya adalah SK penetapan bahwa pengelola arsip itu mengerjakan tugas dan fungsi di unit kearsipan atau surat perintah, begitu Bapak Ibu. Persyaratan kompetensi pengelola arsip di unit kearsipan ini juga sama, harus mengikuti diklat teknis kearsipan. Jadi ada berapa banyak pengelola arsip yang ada, kemudian berapa banyak yang sudah mengikuti diklat teknis kearsipan.
Selanjutnya, pengelola arsip juga perlu mengikuti pengembangan SDM kearsipan atau non-diklat teknis untuk selalu update terhadap ilmu-ilmu kearsipan. Jadi nanti akan setara dengan arsiparis, ilmu-ilmunya. Jadi arsiparis pun harus mengikuti pengembangan, pengelola arsip pun juga tetap harus mengikuti pengembangan SDM kearsipan atau non-diklat teknis. Penilaiannya juga sama, ini seperti yang di atas, ada berapa banyak pengelola dan berapa banyak yang sudah mengikuti pengembangan SDM kearsipan. Bukti dukungnya juga sama. Bisa dengan sertifikat atau bisa dengan surat perintah atau bisa dengan daftar hadir, seperti itu Bapak Ibu. Pengelola arsip yang melaksanakan pengelola arsip yang ada di unit kearsipan ini melaksanakan pengelola arsip inaktif yang dibuktikan dengan indikator arsip inaktif yang telah disimpan dengan menggunakan media penyimpanan sesuai. Tentunya pengelola arsip ini juga membantu tugas dan fungsi dari arsiparis. Jadi ketika pengelola arsip sudah menyusun arsip inaktif yang disimpan itu menggunakan media yang sesuai, misalnya arsip kertas ya, artinya harus dengan sarana simpan yang sesuai dengan box arsip seperti itu. Kemudian arsip inaktif tertata dan terpelihara dengan baik, jadi sesuai dengan penataannya ya Bapak Ibu. Terpelihara dengan baik ya artinya box arsipnya tidak rusak, masih terpelihara. Kemudian juga box arsipnya tidak banyak debu, artinya pengelolaan atau pemeliharaan arsip yang ada di ruang simpan tersebut dijaga dengan baik oleh arsiparis maupun pengelola arsip. Selanjutnya untuk nilai standar pada SDM unit kearsipan ini sebesar 2.600. Ini nanti akan tidak akan sama di masing-masing unit pengolah Bapak Ibu. Karena untuk pengelola arsip ini ada yang mungkin tidak menjadi pembagi ketika telah dihitung sesuai dengan analisis bahwa tidak diperlukan pengelola arsip, maka pengelola arsip ini tidak menjadi nilai pembagi. Yang hanya menjadi nilai pembagi adalah hanya arsiparis saja. Sehingga nilai standar di bawah ini tidak mutlak 2.600 di setiap unit pengolah. Sedangkan jika ada dua-duanya arsiparis dan pengelola, maka nilainya tetap 2.600 Bapak Ibu. Jadi nanti diperhatikan kembali untuk sumber daya manusia di unit kearsipan. Untuk SDM di unit kearsipan juga sama, perlu data informasi. Ya Bapak Ibu, ada data SDM kearsipan, mulai dari ada arsiparisnya, jenjang arsiparisnya tersebut apa ya, apakah arsiparis terampil ataupun arsiparis ahli, kemudian pendidikan arsiparis tersebut, backgroundnya apa, dan rekrutmennya dari mana. Selanjutnya juga pengelola arsip di unit kearsipan, jumlahnya berapa, serta pendidikan pengelola arsip tersebut, serta informasi mengenai apakah pengelola arsip tersebut kontrak atau tidak, atau memang dari PNS begitu Bapak Ibu. Selanjutnya sarana prasarana yang ada di unit kearsipan. Sarana prasarana kearsipan yang ada di UK ini agak sedikit banyak ya Bapak Ibu ya, tidak seperti yang ada di unit pengolah. Kalau di unit pengolah hanya ada folder, kemudian ada label, ada guide, ada sarana aktif lainnya, kemudian ada filing kabinet. Kalau untuk di sarana prasarana kearsipan di unit kearsipan ini tentunya harus ada CCTV Bapak Ibu ya, kemudian ada APAR, kemudian ada hidran, tentunya ada record centernya atau ruang penyimpanan arsip inaktifnya, kemudian smoke detector, ada rak arsip ya Bapak Ibu ya, rak arsipnya seperti ini khusus untuk penyimpanan arsip inaktif. Kemudian ada box dan ada folder untuk menyimpan arsip. Inilah form untuk sumber daya kearsipan, khususnya prasarana dan sarana kearsipan. Yang pertama mengenai gedung penyimpanan arsip inaktif atau record center. Kalau gedung penyimpanan arsip inaktif memang idealnya ya Bapak Ibu ya,
Setiap OPD itu memiliki gedung tersendiri khusus untuk Reco Center untuk menyimpan arsip inaktifnya. Namun jika memang keterbatasan ruangan, keterbatasan gedung yang ada, hanya ada satu gedung untuk semuanya ya Bapak Ibu ya. Ruang kerja ya di situ, ruang pimpinan ya di situ. Ya artinya ruang penyimpanan arsip inaktif paling tidak disediakan satu ruang tertentu khusus untuk arsip inaktif. Kemudian dari gedung atau ruang tersebut memiliki kriteria lokasi tidak berada di daerah rawan gempa. Tidak berada di daerah rawan gempa. Misalnya, oh iya memang tidak berada di daerah rawan gempa. Artinya di sini yang di checklist, iya. Kalau nanti Bapak Ibu checklistnya tidak, artinya berarti lokasi tersebut berada di daerah rawan gempa. Kemudian tidak berada di daerah rawan banjir. Ya, nilainya 100. Tidak berdekatan dengan penyimpanan bahan mudah meledak dan terbakar. Ini contohnya kalau di dalam ruang kerja, misal ruang kerjanya sebelahan dengan dapur, begitu Bapak Ibu, karena ada beberapa memang yang gedung memiliki dapur, kemudian ada kompor gasnya, misalnya itu bersebelahan. Nah ini poin 113 ini agar dinyatakan tidak, contoh ya Bapak Ibu ya, seperti ini. Atau mungkin dekat dengan yang rawan mudah terbakar. Kemudian tidak juga berdekatan dengan pemukiman penduduk dan pabrik. Misalnya jauh dari penduduk, jauh dari pabrik karena memang lokasinya hanya berdekatan dengan kantor-kantor yang ada di pemerintahan. Misalnya di sini di checklist ada. Mudah dijangkau untuk pengiriman, penggunaan maupun transportasi pegawai. Ini contohnya kalau memang gedung tersebut agak jauh lokasinya dari gedung utama. Misalnya gedung utama di lokasi pemerintahan, sedangkan gedung Reco Center-nya ada berada di jarak yang lumayan jauh. Nah ini perlu kriteria mudah dijangkau pada saat pengiriman, penggunaan maupun transportasi pegawai jika ada yang ingin melakukan penggunaan arsip inaktif tersebut. Namun kalau masih berada dalam satu gedung, ya artinya checklist ada Bapak Ibu. Kemudian tidak berdekatan dengan lingkungan yang memiliki kandungan polusi udara tertinggi. Kalau cuma di wilayah pemerintahan ya biasanya sih jawab saja iya ya Bapak Ibu ya, karena tidak berdekatan. Kemudian tersedia sistem pengairan yang baik. Jadi kenapa perlu disediakan sistem pengairan yang baik? Karena dikhawatirkan ketika nanti saluran tersebut mampet ataupun banjir, itu akan mempengaruhi ke dalam ruang simpan arsip inaktif. Misalnya iya. Selanjutnya, selain lokasi, Bapak Ibu juga harus melihat kriteria ruangan yang ada di ruang simpan arsip inaktif atau gedung tersebut. Yang pertama, ruang kerja. Ruang kerja meliputi ruang transit, ruang layanan, dan ruang pengolahan arsip inaktif. Ruang transit itu adalah ketika pemindahan arsip inaktif dari unit pengolah ke unit kearsipan. Sebelum memasuki ruang pengolahan dan akhirnya nanti disimpan, pertama-tama arsip tersebut masuk ke ruang transit terlebih dahulu. Kemudian dilihat berkasnya atau boxnya dalam keadaan baik atau tidak baik. Kemudian kalau memang diperlukan penyemprotan agar tidak ada hama yang dibawa dari luar, maka dilakukan di ruang transit. Kemudian ruang layanan ini untuk melakukan layanan arsip inaktif. Jadi ketika ada peminjaman arsip inaktif dilakukan di ruang layanan. Ruang layanan ini juga harus khusus untuk ruang layanan arsip inaktif, tidak dicampur dengan ruang kerja lainnya. Kemudian ruang pengolahan arsip inaktif. Nah ini Bapak Ibu arsiparis yang ada di unit kearsipan melakukan pengolahan arsip inaktif setelah dari kegiatan pemindahan dari unit pengolah ke unit kearsipan. Jadi ruang transit, ruang layanan, ruang pengolahan arsip inaktif harus masing-masing tersendiri ruangannya. Boleh disekat ya Bapak Ibu ya kalau memang keterbatasan dari ruang tersebut. Kemudian ruang penyimpanan arsip inaktif terdiri dari memiliki beberapa pintu keluar darurat. Jadi ruang penyimpanan ini perlu adanya
pintu darurat ketika ada terjadi bahaya kebakaran misalnya Bapak Ibu. Ataupun kalau memang idealnya sih harus berupa pintu darurat, tapi kalau ada jendela yang difungsikan sebagai pintu darurat tapi lebih luas begitu, bisa untuk mengeluarkan arsip yang begitu banyak, itu bisa sebagai pintu darurat. Namun kalau tidak ada pintu darurat, ya artinya tidak ada Bapak Ibu checklist di kolom tidak. Jadi ada pintu masuk ke ruang arsip inaktifnya, kemudian di belakangnya mungkin ada pintu darurat. Tidak dibangun di bawah tanah atau di basement karena nanti khawatirnya terjadi banjir akan merusak arsip yang disimpan. Kemudian tidak boleh ada area kerja karena memang ruang penyimpanan arsip inaktif ini harus khusus untuk penyimpanan arsip inaktif. Kemudian pembatasan akses masuk. Jadi memang untuk akses masuk ini khusus untuk ke ruang arsip inaktif, jadi tidak bisa dilalui oleh banyak orang untuk lalu lalang begitu ya Bapak Ibu. Kemudian mempertahankan suhu dan kelembaban pada tingkat yang konstan sesuai dengan jenis arsip yang disimpan. Jadi nanti Bapak Ibu bisa tim pengawas melihat ke KPKANRE nomor 3 tahun 2000 tentang standar minimal gedung dan ruang penyimpanan arsip inaktif, juga untuk melihat suhu dan kelembaban pada tingkat yang konstan. Artinya ruangan tersebut ya cukup dingin, tidak terlalu lembab begitu ya Bapak Ibu ya. Karena kalau terlalu lembab juga akan merusak arsip yang disimpan. Kemudian menghindari penggunaan bahan kayu dalam konstruksi gedung. Karena saya pernah melihat salah satu gedung ruang simpan itu memang terbuat dari kayu, bukan dari tembok misalnya seperti itu Bapak Ibu. Jadi nanti dikhawatirkan ada rayap yang merusak arsip yang disimpan. Kemudian memiliki ruang khusus penyimpanan arsip media baru, karena arsip yang tercipta di lingkungan OPD tersebut bisa saja ya, tidak hanya arsip kertas, namun ada arsip selain kertas, yaitu media baru, mungkin kaset ataupun foto, video seperti itu Bapak Ibu. Kemudian memiliki ruang penyimpanan arsip vital. Nah, untuk ruang penyimpanan arsip vital ini tadi untuk menyimpan arsip-arsip yang tercipta dari kegiatan penyusutan, mulai dari kegiatan pemusnahan arsip dan kegiatan penyerahan arsip ataupun arsip vital lainnya yang dimiliki oleh dinas tersebut. Selanjutnya terkait dengan kriteria peralatan, harus dilengkapi dengan alat pelindung bahaya kebakaran seperti fire alarm system Bapak Ibu. Fire alarm system itu ketika akan ada kebakaran itu yang bunyi ya Bapak Ibu ya, kalau ada di tembok itu akan bunyi wing 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 seperti itu fire alarm. Kemudian ada smoke detector yang ada di atas atap ya Bapak Ibu, kemudian untuk mendeteksi asap ketika memang terjadi kebakaran. Kemudian hidran atau tabung pemadam kebakaran. Nah, untuk tabung pemadam kebakaran ini Bapak Ibu perlu lihat lagi ada masa berlakunya. Kalau memang masa berlakunya sudah habis, Bapak Ibu nyatakan tidak. Jadi tidak hanya di sini tidak hanya ada atau tidak, tapi untuk peralatan atau yang ada di Reco Center ini sudah difungsikan dengan baik sesuai dengan fungsinya masing-masing, begitu Bapak Ibu. Jadi khusus untuk tabung pemadam kebakaran dilihat lagi, jika memang sudah melewati tanggalnya itu nanti direkomendasikan di penyusunan laporan. Selanjutnya, arsip ditempatkan pada rak penyimpanan arsip inaktif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kearsipan. Jenis dan bahan rak. Rak untuk jenis arsip kertas yakni rak besi anti karat. Ya Bapak Ibu, seperti yang dicontohkan tadi yang ada di PPT. Kemudian rak untuk jenis arsip kertas berupa peta yakni laci besi anti karat. Kemudian rak untuk jenis arsip foto yakni rak besi anti karat. Jadi nanti Bapak Ibu hanya perlu memilih salah satu di sini jika memang hanya terdapat salah satunya saja. Namun kalau tiga-tiganya ada ya artinya harus di-checklist semuanya. Kemudian jangan lupa untuk men-checklist di poin 321 ini. Selanjutnya jarak antara rak dengan tembok itu adalah 70-80 cm dan jarak antara baris
rak yang satu dengan yang lainnya 100 sampai 110 cm karena memang diberikan jarak, karena kalau terlalu mepet dengan tembok khawatir nanti ada rayap yang datang dari luar, kemudian ada hama yang masuk, ataupun temboknya itu ada rembesan air, seperti itu akan merusak arsip yang disimpan. Kemudian juga rak satu dengan yang lainnya harus diberi jarak 100 sampai 110 cm karena untuk petugas kearsipan ketika mengambil atau memasukkan box supaya leluasa membawa troli ketika membawa box arsip tersebut. Selanjutnya, arsip yang disimpan dengan menggunakan media penyimpanan arsip yang sesuai. Kontainer untuk jenis arsip kertas yaitu box arsip ya Bapak Ibu. Kemudian kontainer untuk jenis arsip kertas berupa peta yaitu tabung atau laci sesuai ukuran peta tersebut. Kontainer untuk arsip foto yakni amplop 1. Jadi untuk foto per masing-masing amplop itu adalah satu amplop satu foto. Ataupun kalau mau satu amplop ada beberapa foto, maka di dalamnya harus dilapisi lagi dengan lembaran kertas supaya tidak menempel antara foto satu dengan foto yang lainnya. Selanjutnya terdapat alat pengaturan suhu dan kelembaban, yaitu memiliki alat dehumidifier yang berfungsi untuk mengatur kelembaban, memiliki AC yang berfungsi untuk mengatur suhu ruangan tersebut, dan memiliki termohigrometer yang berfungsi untuk mengukur suhu dan kelembaban pada ruang tersebut sehingga arsip yang disimpan ini dalam kondisi baik. Dan yang terakhir yaitu dilengkapi dengan alat pengamanan dan kontrol di ruang penyimpanan arsip inaktif. Yang pertama memiliki CCTV yang terkoneksi ke monitor di ruang instalasi teknis atau memiliki pengamanan pintu secara otomatis menggunakan kontrol akses ID card atau sidik jari pengguna. Jadi untuk ruang simpanan ini Bapak Ibu, apakah hanya ada CCTV yang menyorot ke dalam ruangan ya Bapak Ibu ya, kemudian ataukah memang pintu ruangan tersebut itu ada aksesnya, jadi tidak sembarangan orang bisa masuk ke dalam ruang simpan arsip inaktif. Jadi memang ada petugas khusus yang diberikan tanggung jawab untuk menjaga record center tersebut. Untuk penilaian di sarana prasarana adalah nilai standarnya 2.800 Bapak Ibu. Jadi tidak ada yang tidak menjadi pembagi, seluruhnya menjadi pembagi sehingga nilainya 2.800. Demikian Bapak Ibu untuk subaspek sumber daya kearsipan di lingkungan unit kearsipan. Tentunya dari seluruh item-item yang ada di subaspek mulai dari penciptaan sampai sarana prasarana sudah di-checklist dengan baik, maka akan muncul di rekapitulasi. Nah, untuk rekapitulasi ini sama seperti yang kemarin di unit pengolah, Bapak Ibu akan secara otomatis keluar jumlah skornya sesuai dengan Bapak Ibu checklist. Jadi saya mengharapkan ketelitian Bapak Ibu tim pengawas dalam melakukan penilaian, dalam melakukan penchecklisten di form ASCII ini. Jadi tidak ada informasi yang terlewat, kemudian tidak ada juga nilai yang terlewat di dalam form ASCII, sehingga di form ASCII ini semuanya sesuai dengan kondisi faktualnya, seperti itu. Ini contoh berdasarkan penchecklisten tadi adalah totalnya 17 ya Bapak Ibu, mendapatkan skor 17 yaitu dengan kategori 17 berarti di kategori D, sangat kurang mulai dari 0 sampai dengan 30% Bapak Ibu. Demikian Bapak Ibu untuk penyampaian form ASCII pada unit kearsipan ini, semoga bisa dimengerti. Terima kasih, saya kembalikan lagi ke MC Mbak Eri.